Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menyampaikan terkait membuat program mengenai data kacang. Di sini sebenarnya artikelnya sudah pernah saya sampaikan dalam channel saya. Ada dua ya, yaitu ini training transfer learning GoogleNet di MATLAB dan citra kacang ya. Terus yang di sini ini presentasinya training data daun kacang transfer learning CNN VGG19. Kalau ini saya menggunakan Jupyter Notebook yang ini. Nanti bisa disimak aja. Nah, kenapa kok saya membuat lagi? Karena artikelnya sudah publis. Ini artikelnya dipublikasikan di konferen internasional. Nama konferennya adalah IEEE. Nah, saya cek dari sini. Nah, ini ikon EEI. Nah, ini langsung saja. Yang pertama harus disiapkan, misalkan ini saya pakai MATLAB ya untuk publikasi yang ini, untuk yang publikasi ini saya pakai MATLAB. Jadi langkah pertama harus kita cek pretrainnya sudah ada atau enggak. Kalau di artikel saya pretrainnya itu ada. Ini saya bukakan. Nah, ini ada pretrain ResNet 50, ResNet 18. Ini ResNetnya ada 3 berbeda versi, MobileNet, DenseNet, sama GoogleNet. Yang saya buatkan video sebelumnya itu di pakai GoogleNet. Nah, langkah pertama, karena saya untuk publikasi itu saya ngerani di laptop 1 ya, karena itu yang sepertinya lebih agar bisa lebih cepat ya, maksudnya trainingnya itu bisa sampai berhari-hari bisa ya. Terus kalau pengen ngecek di kita ada pretrain apa saja, itu buka aja di setnya di MATLAB, di set pretrain gitu, nanti muncul. Nah, ini semua pretrain yang disediakan di MATLAB. Terus harus kita ketahui bahwa ini sudah, maksudnya itu sudah include terinstall atau enggak. Contoh misalkan kalau saya kan di GoogleNet. Nah, kalau GoogleNet ini saya copy. Nah, panggil. Nanti kalau nggak ada error, maka dia sudah terinstall. Ini masih proses memanggil, artinya arsitektur beserta bobot yang ada di GoogleNet itu diambil, ditaruh di dalam suatu workspace. Nah, ini contoh kalau sudah terinstall. Kalau belum, ya harus diinstal. Itu membutuhkan waktu lama. Misal contoh, saya ambil contoh yang agak sedikit ininya, size-nya. Nah, dari sini size yang paling kecil itu ini, MobileNet V2. Nah, coba saya panggil MobileNet V2. Kalau sudah ada berarti ini. Nah, ini belum. Maka langsung dibuka aja on Explorer. Ini kalau belum ya, saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan apa yang harus dilakukan. Harus diinstal. Memang agak lama installnya, bisa istilahnya itu intinya tergantung spek komputer kita, tergantung kecepatan internet. Kita install. Nah, ini harus verifikasi. Kalau saya emailnya sambil menunggu. Ini masih melakukan verifikasi dan intinya masih proses terkait akun kita. Ini harusnya kita sudah punya akun di MATLAB. Nah, ini artinya kita mau menginstal, setuju atau tidak. Nah, nanti ini prosesnya lumayan. Kita tunggu. Kalau memang lama saya skip dulu, maaf. Nah, tadi sambil menunggu saya skip. Nah, ini kalau sudah, tadi kan ada 3 istilahnya menu ya, list menu.
3 itu kalau sudah terselesaikan langsung muncul kayak gini, instalasi komplit. Oke, kita close. Nah, kalau sudah, kita bisa menutup ini, enggak apa-apa, ditutup. Terus kita panggil lagi, misalkan saya pakai dengan variabel new net. Nah, new net. Tadi mobile net ya. Mobile net V2. Kalau sudah, harusnya di workspace ini akan muncul listnya. Dan tidak ada muncul error seperti atasnya. Nah, ini sudah. Kalau sudah, berarti misal kita panggil, caranya jadi semua yang kita pakai, misalkan pretend-nya tadi yang kita gunakan, ini ada 6, ya semuanya harus terinstall di MATLAB-nya. Yang penting kita sudah connect dengan MATWork ya. Kita punya akun MATWork. Terus di bagian sini intinya harus kita siapkan data. Kita tampilkan data saya itu ada 4 kelas, yaitu kacang hijau, kacang kedelai, kacang panjang, sama kacang tanah. Ada 4 kacang. Nah, di sini kita siapkan datanya. Ada 4 folder sesuai kelasnya tadi. Terus ini trend. Nah, kita sesuaikan ini ada di mana. Nah, ya, ini ada di mana. Kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Terus nih saya copy tempatnya. Seperti ini ya. Saya di Lenovo. Terus satunya data yang tesnya untuk menguji coba. Nah, ini. Saya ada di sini. Sama foldernya. Maaf, data tes. Sudah. Terus yang harus kita perhatikan, ini kalau kita buka arsitekturnya itu, caranya membuka itu, maaf, saya juga agak lupa, analyze gitu loh, analysis network. Analyze, agak prosesnya, analyze network. Nah, ini. Jadi untuk tahu, kita harus merubah, menyesuaikan istilahnya itu layernya agar sesuai dengan data kita. Nah, saya cross check di MobileNet itu yang bagian layer terakhir, kan kita harus merubahnya sesuai layer outputnya itu sesuai dengan data kita. New. Ini kita panggil, kita buka. Ini harus disesuaikan. Ini MobileNet. Kita panggil di sini. Ini masih proses. Nah, layer yang kita harus merubah yaitu layer di sini, namanya layernya adalah Logit. Ini ya namenya Logit TS. Logit TS. Maaf ya saya kalau salah pembacaannya. Nah, ini dirubah Logit TS tadi. Ini. Terus yang layer terakhir kita juga harus merubah. Ya, ini tadi layer yang di sini, ini layer output. Nah, namanya convolution. Bentar. Ya, Pak. Saya butuh ngopi ini loh. Bentar, saya perlebar. Ini enggak mau di copy. Classification biasanya saya tulis ya, karena saya takut penulisannya nggak cocok. Nggak bisa di copy masalahnya. Apa ya caranya ngopi? Intinya classification layer Logit. Bentar, saya classification layer lah, ini tinggal dirubah di sini. Ini yang dirubah. Udah. Kalau sudah dirubah, misal ini nanti saya training pakai apa? Transfer learningnya, pakai apa sih namanya ya Allah, astagfirullahaladzim. Alpha pokoknya. Alpha apa ya namanya? Optimizer kalau di ini, optimizer. Nah, ini saya pakai SGDM. Terus ini sebanyak 20 epoch. Ini saya pakai untuk contoh aja, saya misalkan saya pakai 2 gitu. Terus nilai learning rate-nya mau diganti berapa? Oh ya maaf, learning rate ya Allah. Learning rate. Nah, misalnya mau diganti juga boleh di sini.
Nah udah, kalau rasa sudah boleh langsung di running. Ini hanya contoh ya, MobileNet. Nanti di sini akan muncul proses ininya. Saya bersihkan. Maaf, saya agak ke atas. Kita sambil menunggu. Nah ini kalau di sini sudah muncul ini, nah udah berarti dia proses melakukan training. Saya tadi menggunakan contoh hanya 2 epoch dengan nilai learning rate-nya 0,01, optimizer-nya SGDM. Kalau kita mau rubah itu boleh di sini. Nanti bisa dicek aja di bagian apa istilahnya setnya itu kan ada petunjuk cara-cara. Nah, itu bisa dibaca, bisa diganti. Termasuk nilai apa loss function-nya. Nilai loss function-nya. Ini kita masih proses. Laptop saya sudah agak mulai lemot agak. Nah, ini agak saya geser-geser sudah nggak seberapa sensitif. Intinya saya ingin menyelesaikan untuk menampilkan contoh satu baris saja prosesnya. Kalau sudah muncul nanti muncul nilai epoch, iterasinya berapa, nilai waktunya, min batch error, akurasinya, min batch loss-nya, seperti itu. Kita tunggu. Ini saya lanjut. Di sini sudah menampilkan hasil proses trainingnya. Ini nilai akurasinya sangat rendah, 33%. Terus nilai loss-nya ini. Nah, intinya saya mau menyampaikan bahwa apa saja yang harus disiapkan dataset. Datanya ya ini ada sesuatu yang enggak sama ini datanya. Jadi abaikan aja. Intinya datanya ini enggak sama. Data training sama tesnya ini loh dari sini. Abaikan saja, nanti tinggal merubah di sini aja nggak apa-apa. Jadi yang harus disiapkan data training, data tesnya, nih. Terus code ini tuh bisa kita dapatkan langsung aja kalau mau nyoba. Jadi di sini tuh ada classification deep learning. Nah, ini deep learning, nanti di situ ada contoh code. Nah, itu aja kita ambil di bagian mana ya. Nah, ini ambil contoh dari sini aja. Masih proses ya, mohon maaf agak lama. Nah, di sini dikasih contoh code-nya. Loh, kok enggak ada ya contoh code. Oh, diklik di sini ya, saya kok agak lupa. Nah, dikasih contoh code-nya. Di mana ya? Pokoknya saya ngambil contoh code dari MATLAB. Saya sambil nyari juga. Intinya kalau memang kita nggak pernah apa ya istilahnya, nggak pernah ngoding deep learning pakai MATLAB, ada di MATLAB-nya library-nya, ada contohnya. Tapi intinya harus dicari, banyak nyari dan nyoba. Nah, terus setelah itu kita tinggal menyesuaikan kita mau pakai pretrain apa. Nah, nanti di sini pokoknya menyesuaikan dengan code yang disediakan. Kita cukup hanya mengubahnya. Misal kalau di sini MobileNet, ya berarti kita harus membuka MobileNet-nya lewat analyze ini tadi. Nah, lewat ini. Terus kita mengganti di bagian, nah nanti muncul kayak gini ya, di bagian ini pokoknya layer connected, fully connected-nya di bagian layer output-nya. Jadi fully connected-nya, oh namanya tadi apa, itu diganti. Nah, di sini replace ini karena ada fungsi replace layer. Layernya kita sesuaikan dengan yang kita gunakan. Misalkan tadi MobileNet apa namanya itu. Kemudian
dan di layer akhir. Nah, ini di layer akhir ini yang klasifikasi output. Di layer akhirnya kita ganti juga di bagian ini. Replace, pokoknya ada tulisan replace ini. Replace, layernya diganti apa? Oh, layer output apa namanya. Nah, udah tinggal menyesuaikan. Ini tadi ada error, kalau ada error itu jangan gubuh, jangan. Tapi dipahami errornya apa. Nah, ini kan jelas tidak sama. Correct input. Nah, incorrect input size, ukurannya nggak sama, jadi harus disesuaikan. Kalau ingin menyesuaikan berarti kita ambil dari data tesnya. Misal ini saya kerjakan di luar, ini kan masih ada nih variabelnya, netnya masih ada, kita ambil. Kan fungsinya untuk tesnya di situ. Kita buat di sini. Nah, sebelumnya, maaf. Jadi ini tadi sudah ada proses training, saya mau menunjukkan, nah ini proses trainingnya. Nah, yang bermasalah kan tadi di data tesnya ya, kan ukurannya nggak sama. Nah, ini kita tinggal kembalikan ke sini lagi. Kita tinggal menyesuaikan. Nah, ini training. Apa tadi ya? Foldernya train ya, train. Bentar saya kembalikan. Ini kan foldernya train. Udah. Ini sudah, kan di sini sudah ada workspace-nya. Jadi masih tersimpan di sini. Ini tinggal kita coba untuk di running biar tahu berapa akurasinya. Ini saya simpan dengan uji coba dep. Nanti muncul harusnya di sini berapa akurasinya. Masih proses. Kita tunggu lagi. Biasanya kalau saya mau mencoba code dari awal baru gitu, saya nyoba dari library yang disediakan. Misalkan kalau kita pakai MATLAB, nah ya dari MATLAB. Nah, ini muncul akurasinya. Kalau dari bahasa Python berarti saya buka dari TensorFlow atau Keras-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya saya mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung atau kurang berkenan. Intinya saya menyampaikan berdasarkan yang sudah pernah saya kerjakan. Terus mohon maaf sebelumnya, pokoknya saya mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Saya bukan merasa sok pintar, bukan, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang pernah saya kerjakan dan berusaha bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.